Baik, kembali lagi bersama saya, Ada Arizwan. Ini adalah materi pertemuan 9 dari mata kuliah mekanika. Pada kali ini kita akan membahas mengenai aplikasi statika benda tegar. Ini melanjutkan materi yang telah kita pelajari sebelumnya dari konsep keseimbangan atau statika pada benda tegar. Materi ini akan membahas secara khusus mengenai penerapan statika benda tegar pada sistem yang nyata, di mana kita sudah membahas ya pada pertemuan sebelumnya statika benda tegar pada benda sederhana seperti balok. Dan materi ini kita akan mengimplementasikan konsep-konsep keseimbangan yang telah kita pelajari sebelum-sebelumnya pada sistem-sistem yang familiar dan kehidupan sehari-hari. Tentunya kita akan membahas fokus pembahasan kita akan dibatasi pada skop 2 dimensi saja ya. Nah, strategi pembelajaran kita pada materi ini adalah fokus pada pembahasan contoh soal. Jadi nanti kita akan membahas beberapa contoh soal, dan di sana kita akan menggunakan konsep keseimbangan yang telah kita pelajari. Soal yang pertama, sebuah troli pengangkut barang dengan massa total 20 kg ya, ini semuanya sudah termasuk dengan bebannya atau muatannya, di mana kita gunakan tetapan kecepatan gravitasi 9,8 meter per sekon kuadrat, ditarik dengan sebuah tali di sini pada sebuah bidang miring yang sudutnya 60 derajat. Oke, ini seperti diilustrasikan pada gambar. Nah, tentukan besar gaya tegangan tali T serta gaya reaksi pada semua roda sebagai tumpuan roll. Jadi ini rodanya dapat berputar ya. Jadi ini berperan sebagai tumpuan roll. Tentukan semuanya agar sistem tersebut setimbang ya. Jadi kita inginkan semua sistem ini berada dalam keadaan setimbang atau tidak bergerak sama sekali. Perhatikan di sini pada gambar titik pusat massanya ada di sini ya. Dan massanya tadi 20 kg. Kemudian jarak dari tali ke landasan ya, landasannya atau tempat bergeraknya ya, itu 50 cm. Kemudian jarak dari bawah troli ya, dasar troli ke lantainya adalah 10 cm. Lalu ini ada jarak dari titik pusat massa terhadap tumpuan ya. Ini tidak sama jaraknya, ada yang 20 cm, ada yang 30 cm. Dan ini adalah kemiringannya 60 derajat. Pembahasan soal ya, ini pembahasannya. Kita gambarkan dulu diagram benda bebas ya. Di sini kita gambarkan bobotnya atau beratnya W ya, dari 20 kg. Kemudian lalu kita buat gaya reaksi tumpuannya di sini. Kita beri nama titik A dan B, sementara titik pusat massanya sebagai C. Karena ini tumpuan roll, maka ada gaya reaksi yang tegak lurus terhadap bidang sentuh. Nanti yang ke arah sini kita berikan kode RA dan RB. Lalu W tadi ya, kalau kita lihat seperti ini, W itu kita bisa uraikan menjadi dua komponen. Nah, kenapa di sini menjadi Wx dan Wy? Karena di sini kita akan lebih mudah menggunakan koordinat yang baru ya. Kita lihat orientasinya di sini hanya W saja yang lurus kan, hanya W saja yang vertikal. Sementara yang lain baik T, lalu RA, RB, nah itu miring terhadap bidang miring tadi. Nah, sekarang kita gunakan orientasi baru di mana T itu berada atau sejajar dengan sumbu X. Begitu juga dengan RA dan RB itu tegak lurus dengan sumbu Y. Jadi kotaknya ini, kotak trolinya itu kita anggap berpotongan langsung dengan sumbu X dan Y ya. Jadi berarti W sendiri yang
dianggap miring gitu ya. Karena miring maka bisa dipecah menjadi 2 Wx dan Wy. Lalu tadi kemiringannya 60 derajat, berarti sudut di sini 30 derajat ya. Berarti kita bisa pecahkan Wx dan Wy dengan terhadap 30 derajat. Oke. Jadi tadi roda Pauli-nya berperan sebagai tumpuan roll ya. Jadi ada satu gaya reaksinya, itu ada Ra dan Rb. Kalau tumpuannya tumpuan jepit atau tumpuan sendi itu punya lebih dari satu gaya reaksi. Di mana kalau tumpuan sendi ada 2 gaya reaksinya, kalau tumpuan jepit selain 2 gaya reaksi juga ada momen. Sumbu X dan Y disesuaikan dengan orientasi Pauli tadi sudah saya jelaskan. Kemudian gaya berat W-nya adalah 20 kg dikali 9,8 meter per second kuadrat. Jadi W ini adalah 196 Newton. Nah, ini dapat diuraikan menjadi Wx dan Wy. Di mana Wx adalah W sin 30 derajat ya. Besarnya menjadi 98 Newton, sementara Wy W cos 30 derajat atau 169,74 Newton. Nah, jadi ini kita kita ubah orientasinya tadi. Sini ada Wx, ada Wy, lalu T di sini. Dan kita lihat sigma Fx itu 0, sesuai dengan persamaan kesetimbangan, sigma Fx harus 0. Di mana di Fx itu ada Wx dan T. Karena sigmanya 0, maka T sama dengan Wx yaitu 98 Newton. Sementara sigma Fy ini juga 0 ya. Gaya-gaya yang berada pada sumbu Y Ra tambah Rb ya, karena posisinya atau arahnya ke atas berarti positif, lalu Wy arahnya ke bawah makanya negatif tandanya ya. Jadi Ra tambah Rw sama dengan Wy yaitu 169,74 Newton. Kemudian kita akan mengambil sigma M atau jumlah momen. Nah, sigma M-nya kita dapatkan di sini ya Ra kita gunakan momennya terhadap titik C di sini ya. Kenapa saya gunakan titik C? Karena titik C ini ada 2 gaya kan, ada 2 gaya, malah 3 gaya ya, 3 gaya yang melalui titik tersebut. Jadi akan lebih mudah, akan lebih mempermudah perhitungannya. Jadi di titik C ini kita lihat jarak antara Ra dengan titik C ya, kita lihat itu jaraknya 0,2 meter atau 20 cm ya. Kita ubah jadi meter. Arahnya berarti arahnya ke sini ya. Ini Ra berarti arahnya ke sini. Arahnya ke sini berarti searah jarum jam, maka bernilai atau bertanda negatif. Kemudian RB ke sini ya. RB ke sini atau berlawanan jarum jam, makanya bernilai atau bertanda positif. Oke, kemudian kita peroleh perbandingan antara Ra dan Rb, yaitu Ra sama dengan 1,5 kali Rb. Dari sini kita bisa substitusi ke sini, ke persamaan yang di bawah ini, sehingga kita peroleh ya 1,5 Rb, yang ini Ra-nya kita substitusi, 1,5 Rb tambah Rb sama dengan 169,74 Newton, atau 2,5 Rb sama dengan 169,74 Newton, sehingga kita peroleh Rb-nya adalah 67,896 Newton. Oke, berarti Ra sama dengan 101,844 Newton. Ya, kita peroleh 2 gaya reaksi ya. 3 malah kita peroleh T-nya 98 Newton, kita peroleh Ra di sini dan Rb. Baik, sekarang kita akan lanjutkan ke soal nomor 2 ya. Jadi soal nomor 2 mengenai truk ya. Truk ini bobotnya 10 ton ya. Jadi ini berat kosongnya. Truk itu tanpa muatan 10 ton, di mana kita gunakan tetapan gravitasi 9,8
meter per sekon kuadrat. Dan ini dimensi panjangnya dari depan sini ke belakang adalah 9 meter ya. Kita lihat di sini panjang dari kepalanya 3 meter, lalu bodinya itu 6 meter. Nah, ini ada pasir ya. Jadi struk ini mengangkut pasir dengan distribusi bebannya seperti yang ditampilkan pada gambar. Terus distribusinya berbentuk trapesium ya. Distribusi tidak merata yang trapesium, di mana titik tertingginya 1,3 kN per meter, sementara beban terendahnya 1,0 kN per meter. Lalu diketahui semua rodanya dalam keadaan tidak terkunci atau tidak direm, berarti tumpuan roll ya. A dan B, rodanya tidak dikunci. Pertanyaannya, tentukan besar gaya reaksi pada tumpuan di titik A dan B. Ya. Dan perhatikan di sini ada titik pusat massanya di sini ya. Ini adalah titik pusat massa. Ini tandanya W di sini, diberi tanda panah W. Ini adalah titik pusat massanya, di mana jarak dari titik pusat massa ke A adalah 2,5 meter. Silakan nanti diperhatikan jarak-jaraknya, ini penting. Dari B ke belakang itu 0,5 meter, kemudian panjang dari bak pasirnya 6 meter, dan seterusnya. Oke, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah mengubah beban terdistribusi tadi menjadi sistem ekuivalen. Ya, jadi ada dua beban yang terpisah di sini. Kita pisahkan beban trapesiumnya menjadi dua, yaitu beban berbentuk segitiga di sini, distribusi segitiga, dan di sini terdistribusi merata atau berbentuk persegi panjang. Seperti yang telah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, kalau beban berbentuk persegi panjang seperti ini atau beban terdistribusi merata, kita bisa gantikan beban ini dengan perhitungan luas ya, dalam tanda kutip luas ya. Jadi ini panjangnya 6 meter, kemudian lebarnya 1 kN per meter, kita kalikan. Luasnya adalah beban yang ekuivalen. Sementara kalau segitiga juga sama, setengah kali alas kali tinggi ya kalau segitiga. Jadi kita peroleh besar beban terdistribusi persegi panjangnya adalah 6 kN, sementara yang berbentuk segitiga adalah 0,9 kN. Nah, itu besar bebannya. Bagaimana dengan posisinya? Ada di manakah posisi yang ekuivalennya? Kita gunakan titik pusatnya ya, atau sentroidnya seperti itu. Kalau persegi panjang ya, kita perhatikan di sini yang posisi letaknya pada sumbu X saja, itu adalah di tengah-tengah dari 6 meter ini, berarti berada pada 3 meter. Sementara kalau segitiga adalah 2/3 dari jarak dihitung dari sudut atau sisi yang paling kecil di sini ya. Jadi dihitung dari sini, tarik itu 2/3-nya. 2/3 dari 6 adalah 4 ya. Berarti 4 dari sebelah kanan. 4 dari titik B ya. Jadi kita ganti namanya beban terdistribusi persegi atau yang merata tadi sebagai P. Letaknya adalah 3 meter dari titik B. Titik B itu sudut titik paling kanan di sini. Kemudian beban terdistribusi segitiganya adalah 2/3 dari 6 meter, yaitu 4 meter. Oke, kemudian kita gambarkan diagram banding bebasnya seperti ini. Ya, ini mewakili truk yang tadi. Di sini ada RA-nya 1 meter dari depan, kemudian jaraknya 2,5 meter dari titik pusat massa. Demikian juga dengan S di sini, beban segitiga itu kita hitung jaraknya 4 meter dari ujung sini ya, 4 meter dari titik B. Bukan titik B maksudnya 4 meter dari ujung sini ya. Kemudian P juga gitu, 3 meter dari titik paling ujung. Karena tadi bukan titik B ya, tapi titik paling ujung. Nah, dari sini kita bisa menghitung persamaan keseimbangannya. Jadi W-nya tadi
kita hitung dulu W-nya 10.000 kg kan 10 ton menjadi 10.000 kg atau sama dengan 9,8 kN. Dan roda mobilnya bebas, artinya tidak di rem ya. Berarti keduanya adalah tumpuan roll atau gaya reaksinya hanya satu yang ke atas atau tegak lurus dengan bidang sentuh. Persamaan keseimbangannya sigma Fx sama dengan 0 karena memang tidak ada gaya-gaya yang bekerja pada sumbu X. Kemudian sigma Fy-nya 0 juga ya. Sigma Fy itu kita terjumlahkan RA dan RB karena posisinya atau arahnya ke atas. Sementara W, S, dan P arahnya ke bawah, nilainya negatif semua. Dari sana kita peroleh RA tambah RB sama dengan 16,7 kN. Sementara untuk momen kita gunakan titik A di sini, sigma MA sama dengan 0. Kita hitung gaya RB ya, gaya RB. Jarak antara RB dengan titik A itu adalah 7,5 meter. Silakan nanti dihitung. Kemudian P jaraknya 5 meter, kalau S jaraknya 4 meter, sementara kalau W jaraknya 2,5 meter. Nah, bagaimana dengan arahnya? Arah putaran momennya ya. Perhatikan di sini titik porosnya. Jadi kalau B itu arahnya ke sini atau berlawanan jarum jam, makanya bernilai positif. Sementara yang P, S maupun W ya, jaraknya putarannya ke sini ya. Berarti ini semuanya searah jarum jam atau negatif. Sesuai dengan konvensi kita pada sebelum UTS lalu. Nah, dari sini kita peroleh RB-nya sama dengan 7,75 kN. Dengan mensubstitusikan ke atas ini, persamaan tadi, kita peroleh bahwa RA-nya sama dengan 8,95 kN. Demikian materi mengenai aplikasi statika benda tegar. Sampai jumpa lagi di materi mekanika yang berikutnya.